Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari berdoa. Bapa, Engkau berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Bapa, nyatakanlah diri-Mu Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Beri kami iman sehingga benar-benar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, renungan diambil dari Injil Lukas pasal 23 mulai dari ayat 13 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku. Sebagai seorang yang menyesatkan rakyat, kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak. Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Maksudnya adalah Kristus. Jemaat sekalian, ada sebuah pepatah di dalam bahasa Latin yang bunyinya adalah Vox Populi Vox Dei. Artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan bisa saja memakai orang banyak untuk menyuarakan kebenarannya. Tetapi apakah selalu demikian? Ternyata tidak. Firman Tuhan pada pagi hari ini justru menunjukkan sebuah dinamika yang berbeda. Orang banyak begitu berhasrat untuk menghabisi Tuhan Yesus. Mereka adalah imam-imam Yahudi dan rakyat yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Sejak malam sebelumnya mereka menangkap Tuhan Yesus, membawanya ke mahkamah agama, kepada Pilatus, dan akhirnya kepada Raja Herodes, ya, yang saat itu menjadi raja boneka bagi orang-orang Yahudi. Dan kemudian dibawa kembali kepada Pilatus. Ya, di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, itu kesimpulannya. Mereka ingin mencari pembenaran bahwa bagaimana Tuhan Yesus bersalah dan harus dihukum. Jemaat, mencari kesalahan Tuhan Yesus itu bukan hal yang mudah. Pilatus sampai 3 kali menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan tidak pantas untuk dihukum mati. Bahkan Pilatus juga berusaha untuk menenangkan rakyat dengan menghajar dan menyiksa Tuhan Yesus di depan umum. Tapi lihat bahwa bagaimana suara orang banyak itu terus menuntut agar Tuhan Yesus dihukum mati. Dan akhirnya Pilatus pun kalah. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kebenaran yang sejati itu kalah oleh kebenaran palsu yang disuarakan oleh suara mayoritas. Jemaat sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati itu tidak selalu ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyuarakannya. Apa yang dianggap benar oleh orang banyak itu belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Jadi kalau itu sekedar satu tren saja, ya, satu model saja, satu mode. Jangan mencari kebenaran berdasarkan jumlah orang yang mengikutinya. Berjalan sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan berjalan di dalam rombongan orang yang banyak yang menyuarakan kejahatan. Dan hal itu justru membuat kita menyalibkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari tetaplah teguh di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin Bapak Ibu hanya sendirian saja. Tapi bila ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita aman, kita selamat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami berhadapkan dengan satu dilema. Apakah kami akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Atau kami mengikuti ketidakbenaran di dalam kelompok orang banyak. Beri kami keberanian, beri kami iman untuk tetap teguh memegang kebenaran berapapun juga
harga yang harus kami bayar. Jangan sampai kami menyalibkan Kristus dengan ketakutan kami. Tuhan tolong kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.